bagaimana kita kembali ke masa lalu. Karena setiap orang tentunya memiliki masa lalu. Ya, ini ada beberapa alasan ketika seseorang melakukan Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Bahkan tidak pernah bosan ya. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal yang sebetulnya ini adalah termasuk definisi selingkuh batin yang memang bisa saja terjadi pada siapapun, ya. Baru kemarin saya mendapatkan satu pertanyaan, kenapa sih saya sulit melupakan seseorang justru pada saat saya melakukan hubungan suami istri dengan pasangan saya. Nah, ini bisa terjadi pada pria ataupun wanita. Yang akan kita bahas kali ini adalah kenapa itu terjadi dan apa faktornya, lalu dampaknya bagaimana. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, hal ini bisa saja terjadi karena memang kondisi rumah tangga sedang kurang harmonis. Bisa jadi. Nah, pada akhirnya bisa jadi keduanya, si istri juga bisa jadi terjadi hal yang sama, si suami juga bisa terjadi hal yang sama. Akhirnya seseorang ini berpikir bagaimana kita kembali ke masa lalu, karena setiap orang tentunya memiliki masa lalu. Ya, ini ada beberapa alasan ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan pasangan dengan harapan membayangkan orang lain adalah agar untuk memicu semangat. Ya, ini ada juga. Namun apapun alasannya itu tidaklah dibenarkan karena itu adalah selingkuh. Termasuk definisi selingkuh secara batiniah. Karena ketika si istri tahu yang sebenarnya, maka betapa kecewanya. Begitu pula ketika si suami tahu bahwa selama ini dia melakukan itu penuh dengan kebohongan. Jadi tidak boleh. Karena melakukan hubungan suami istri adalah merupakan sebuah bentuk ketulusan. Makanya ketika hendak melakukan hubungan suami istri, maka bersihkan pemikiran kita dari hal-hal yang dapat merusak ya makna dari sebuah hubungan intim dengan pasangan yang sah. Lalu kemudian hal kedua bisa jadi karena memang adanya faktor hubungan suami istri yang selalu itu saja. Nah, makanya seorang istri kadang dengan mudah menjawab kemarin kan sudah. Terus paling begitu lagi. Itu banyak hal yang memang dirasakan seperti itu. Artinya di sini memang komunikasi menjadi hal yang sangat penting ketika hendak melakukan segala hal yang berkaitan dengan pasangan. Agar kita tahu sama tahu apa sih yang diinginkan. Nah, maka kita bisa ciptakan hal-hal yang diinginkan ini bersama. Jadi kebahagiaan bisa dirasakan secara bersama-sama. Lalu kemudian keinginan-keinginan ketika bisa saling menutupi, saling memenuhi, maka itu akan semakin harmonis kehidupan rumah tangganya. Percayalah ya. Lalu kemudian yang ketiga bisa jadi seseorang ini memang sudah terlibat selingkuh batin yang tanpa disadarinya. Ya. Ini adalah hal yang memang banyak dampak-dampak yang bisa justru merusak fisik kita. Ya. Karena penyakit batin ketika dibiarkan ini bisa menjadi sebuah penyakit fisik. Yaitu dampak secara psikologis, seseorang pada akhirnya akan menjadi susah tidur karena memikirkan seseorang. Bisa jadi keduanya ketika dia sudah saling memahami bahwa ada ikatan batin secara diam-diam, bisa juga kedua-duanya saling memikirkan, maka timbullah penyakit fisik akhirnya. Ya, karena memang hal tersebut tidak berusaha untuk dinetralisir secara dini. Yang kedua adalah adanya kerinduan yang sulit dikendalikan yang pada akhirnya menimbulkan susah tidur, susah makan, dan akhirnya menjadi seorang pendiam. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, secara psikologis ini sangat berpengaruh untuk kehidupan seseorang. Ya,
Nah sahabat, itulah beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu apa yang bisa jadi masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.